Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Yaumiatmawati dari kelas 12 Analisis Pengujian Laboratorium 2 atau APL 2. Hari ini saya akan melakukan praktikum pemilihan dan juga penyiapan bahan. Kita melakukan praktikum ini, kita menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu yang pertama sarung tangan, yang kedua masker. Menggunakan APD kita harus tahu bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu pertama wadah, yang kedua yaitu ada plastik, yang ketiga ada kain hitam, yang keempat ada gunting, yang kelima ada bluepoint, yang keenam ada solasi, yang ketujuh ada kertas, yang kedelapan ada timbangan. Seharusnya timbangan yang digunakan yaitu timbangan yang berada di laboratorium, tetapi di rumah saya tidak ada, makanya saya menggunakan timbangan untuk membuat roti. Bahan yang digunakan yaitu daun kemangi. Daun kemangi merupakan salah satu tumbuhan penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu dapat menguap di dalam ruangan sehingga menghasilkan aromatik. Ciri-ciri lain yaitu tidak mudah larut dalam air dan juga cairannya kental. Pertama yang kita lakukan adalah pengumpulan daun kemangi pada waktu ketika daun kemangi sedang aktif fotosintesis. Fotosintesis pada daun kemangi ditandai dengan adanya bunga seperti ini. Bunga daun kemangi ini merupakan salah satu tanda bahwa daun kemangi sedang aktif fotosintesis. Yang kita lakukan adalah pemilihan. Bagian daun kemangi yang diambil yaitu ujung, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah tua. Cara mengambilnya pun dengan cara dipetik satu persatu menggunakan tangan, seperti ini contohnya. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. Kita sudah melakukan prosedur pemilihan, kita melakukan prosedur sortasi basa, yaitu memisahkan antara daun kemangi yang baik dengan daun kemangi yang busuk. Tujuannya agar kita mendapatkan daun kemangi yang berkualitas. Caranya seperti ini. Misalkan ini adalah daun kemangi yang baik, kita taruh di sini, dan daun kemangi yang busuk, ini kan busuk, kita taruh di sini. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Setelah selesai semua, lalu kita melanjutkan ke prosedur selanjutnya. Setelah melakukan sortasi, kita menimbang sortasi basa atau daun kemangi yang belum dicuci atau masih original. Tujuannya agar kita dapat mengetahui berapa berat atau berapa massa daun kemangi ini. Lalu kita dapat mengetahui selisih antara daun kemangi yang belum dikeringkan dan daun kemangi yang sudah dikeringkan.
fungsi lainnya agar kita dapat mengetahui kandungan air yang terdapat dalam daun kemangi. Dan kita mencuci daun kemangi. Caranya dengan cara ini daun kemangi di dalam sini dan wadah, lalu cuci di bawah air mengalir dan pastikan bahwa setelah kita cuci tidak ada kotoran yang menempel lagi di daun kemangi. Caranya yaitu kita taruh sini daun kemanginya, lalu kita nyalakan kerannya. Setelah itu kita cuci dengan bersih dengan air mengalir. Lihat, air bekas cucian daun kemangi akan kotor. Dan kita harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran yang menempel di daun kemangi. Setelah sudah, kita matikan airnya. Lalu kita tiriskan daun kemangi. Setelah kita selesai dalam proses pencucian, kita melakukan pengeringan, yaitu caranya daun kemangi yang sudah dicuci ini dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditutup dengan kain hitam. Setelah itu kita keringkan di bawah sinar matahari. Tujuannya agar daun kemangi dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Agar daun kemangi tidak terpapar langsung oleh cahaya matahari. Karena jika daun kemangi terpapar langsung oleh cahaya matahari, maka dapat merusak senyawa yang berada di dalam daun kemangi. Setelah daun kemangi sudah kering, kita melakukan sortasi kering, yaitu dengan cara yang pertama kita buka kain hitam, lalu kita pisahkan kotoran-kotoran yang ada di dalam daun kemangi tersebut seperti ini. Manfaatnya agar daun kemangi ini bisa terbebas dari kotoran dan kita mendapatkan daun kemangi yang sudah kering yang berkualitas baik. Setelah kita sudah mensortasi kering, kita menimbang hasil sortasi kita. Setelah menimbang, kita catat hasilnya. Hasil tersebut bisa kita gunakan untuk mengetahui selisih berat daun kemangi yang belum dikeringkan dan yang sudah dikeringkan. Selain itu dapat digunakan untuk mengetahui kandungan air atau kadar air yang terdapat dalam daun kemangi yang belum dikeringkan. Setelah kita menimbang daun kemangi yang kering, kita melakukan uji, yaitu untuk melihat apakah daun kemangi kita ini masih berkualitas baik atau tidak. Uji yang pertama yaitu kita melihat dari warnanya. Daun kemangi yang sebelumnya berwarna hijau segar sekarang berubah menjadi berwarna hijau petang. Setelah kita menguji warnanya, kita menguji bentuknya. Bentuknya yang tadi terlihat sangat segar sekarang agak layu dan berkeriput. Habis bentuknya, kita menguji baunya. Ciri-ciri dari tumbuhan yang mengandung minyak atsiri yaitu baunya tidak akan hilang atau bau khasnya ini tidak akan hilang walaupun dikeringkan. Daun kemangi yang sudah kita keringkan ini baunya tidak hilang, bau khasnya tetap ada. Berarti di dalam daun kemangi yang kita keringkan ini masih terdapat minyak atsiri. Uji yang dapat kita lakukan yaitu uji melarutkan daun kemangi yang sudah ditumbuk ke dalam air. Jika di dalam minyak atsiri
minyak atsiri bahwa tumbuhan yang mengandung minyak atsiri tidak dapat larut di dalam air. Maka dari itu kita buktikan. Pertama-tama kita tumbuk dulu daun kemangi. Ini saya sudah ada yang saya tumbuk. Lalu kita ambil sedikit, ambil secukupnya saja, lalu kita larutkan. Dan diaduk. Kita tunggu. Ternyata daun kemangi yang sudah kita keringkan tadi tidak dapat larut di dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam daun kemangi ini masih terdapat minyak atsiri, karena daun kemangi yang saya tumbuk tadi tidak dapat larut di dalam air. Dari uji-uji tadi yang kita lakukan menunjukkan bahwa daun kemangi ini masih memiliki kualitas yang baik. Setelah kita selesai melakukan uji, kita melakukan pengepakan bertujuan agar dapat mengurangi volume daun kemangi sehingga lebih praktis dan ekonomis. Tujuan lainnya yaitu agar daun kemangi terhindar dari pencemaran. Caranya yaitu sebelum kita melakukan pengepakan, kita membuat label tersebut. Label ini bertujuan agar kita dapat mengetahui kapan daun kemangi ini kita buat, dan ketika kita ingin menggunakan lagi, kita tidak keliru. Pertama kita nulis dulu namanya daun kemangi kering. Setelah nama kita tulis tanggal pembuatan. Tanggal pembuatannya yaitu sekarang tanggal 19 Agustus 2020. Setelah tanggal sudah, lalu kita masukkan daun kemangi ke dalam plastik. Agar kita tidak merusak tekstur daun kemangi, makanya kita menggunakan sendok. Setelah sudah, kita rapikan daun kemangi. Dirapikan ya. Lalu kita lipat. Plastiknya kita lipat agar lebih praktis dan tidak mengganggu. Lipat seperti ini. Sudah seperti ini, daun kemanginya sudah benar-benar terbungkus oleh plastik. Kita tambahkan labelnya. Kita bisa tempelkan labelnya menggunakan solasi seperti ini. Setelah pengepakan ini, kita dapat menyimpan daun kemangi kering ini. Daun kemangi ini dapat kita simpan di dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari dan bisa tahan api. Contohnya seperti di lemari. Setelah selesai menyimpan, kita dapat menggunakan daun kemangi ketika kita butuh. Sekian dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.